Fifth Congress of the World Conference on Constitutional Justice Bali, the 4th to the 7th of October 2022. Constitutional Justice and Peace, let show begin. Ya, kali ini saya sudah sampai di Bali, acara untuk menghadiri acara Mahkamah Konstitusi, dan pastinya akan banyak sekali nih keseruan-keseruan dalam acara ini karena memang dihadiri oleh banyak negara. Jadi ini acara Kongres Mahkamah Konstitusi atau Badan Peradilan Konstitusi sedunia. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengikuti bagaimana keseruan dan kerennya acara ini. Nanti juga saya dibantu sama Mbak Ayu dan Mbak Tari dari Fakultas Hukum Udayana. Oke, sip. Baik, saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Fajar Lasono selaku jubir dari Mahkamah Konstitusi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, kami mohon izin untuk bertanya sedikit, Bapak. Silakan. Bagaimana tanggapan Bapak nih, Pak? Pada saat hari ini kita sedang menyelenggarakan konferensi dari Mahkamah Konstitusi sedunia, dan untuk pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Iya, saya kira ini merupakan satu kehormatan, kemudian satu pencapaian. Ini berarti MK Indonesia itu dalam kiprahnya di pergaulan internasional itu kan mendapatkan legitimasi gitu ya. Jadi MK dalam kurun waktu dia hampir lebih dari 5 tahun ini kan, ini pergaulan di level internasional itu luar biasa, termasuk di WCCC ini, termasuk di WCCC, sehingga sejak tahun 2018 atau 2019 itu sudah sudah menawarkan diri untuk menjadi host Kongres kelima. Padahal untuk menjadi host itu ya seperti host Piala Dunia gitu ya, tuan rumah Piala Dunia itu banyak yang berminat gitu kan. Tapi pertemuan demi pertemuan itu kemudian pada akhirnya itu menyepakati Indonesia. Nah, tentu ini saya katakan tadi sebagai sebuah kehormatan eksistensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di level internasional itu bagus gitu ya, reputasinya baik dan kehormatan karena memang ini forum tertinggi dari organisasi MK atau lembaga sejenis di dunia. Jadi ini forum terbesar, forum tertinggi MK sedunia. Jadi nggak ada lagi forum yang lain gitu ya. Nah, artinya ini saya kira menjadi momentum yang sangat baik bagi Mahkamah Konstitusi menjadi host, menjadi tuan rumah Kongres kelima WCCC. Jadi pertanyaan saya, apa yang ditawarkan Indonesia pada saat menawarkan diri untuk bisa jadi host? Kayak apa sih jadi lebihnya Indonesia sampai kepilih akhirnya, Pak? Kongres pertama itu di Cape Town, Afrika Selatan.
Oke. Kongres kedua itu di Rio de Di Rio, Janeiro, Brasil. Kongres ketiganya itu di Seoul. Korea. Kebetulan saya ikut dulu mendampingi Hakim ke Seoul, kongres ketiga. Kongres keempat itu di Lithuania. Di mana, sorry? Di Lithuania. Lithuania. Nah, kongres kelima di Indonesia. Nah, kenapa kemudian ini sebagai sebuah pencapaian? Ini kan Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis di berbagai negara ini kan sebetulnya punya spirit yang sama. Satu, soal supremasi konstitusi, supremasi hukum. Dua, perlindungan hak asasi manusia. Kemudian ketiga, demokrasi, pembangunan penguatan demokrasi. Nah, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi itu menjadi tuan rumah, paling tidak ini kan menjadi, saya katakan tadi, ini ada hubungannya dengan bagaimana kontribusi Mahkamah Konstitusi, terutama di dalam negeri, bagaimana menguatkan supremasi konstitusi, bagaimana kemudian menguatkan konstitusionalisme, menguatkan demokrasi, perlindungan HAM. Ini kan menjadi pembuktian. Jadi di mata pergaulan internasional itu memang Mahkamah Konstitusi itu punya catatan yang bagus gitu ya, sebagai sebuah Mahkamah Konstitusi yang dianggap ya berhasil gitu ya dalam kontribusinya menguatkan negara hukum, negara demokrasi konstitusional. Ini saya katakan tadi ini sebagai pencapaian, berarti memang ada paling tidak pengakuan, ya kan, dari komunitas internasional, MK sedunia, bahwa MK ini loh, MK Indonesia itu berkontribusi. Makanya dalam banyak kesempatan MK itu memperkenalkan, ini yang juga menarik itu, MK itu memperkenalkan bagaimana kemudian sistem hukum Indonesia itu tidak berarti rule of law, tidak juga Reichstag, tapi apa, sistem hukum Pancasila. Nah, itu yang kemudian di-share gitu ya, di-share kepada pergaulan internasional itu yang saya katakan sebagai ini momentum baik, ini pencapaian. Ya katakanlah, siapa tahu gitu kan, sistem hukum Indonesia itu menjadi rujukan bagi negara-negara demokrasi yang lain gitu. Terima kasih. Untuk kebetulan saya selaku Kasubgas ini, kami hanya melaksanakan kegiatan pengamanan kegiatan khusus di BDNCC 1 ini saja, meliputi dari mulai akses pintu masuk sampai dengan di dalam dan kegiatan nanti yang dimulai pada hari ini sampai nanti di terakhir di besok. Dan termasuk saya juga bertanggung jawab terkait dengan gala dinner yang dilakukan nanti malam yang ada di Ritz Carlton dan besok di Hotel Mulia. Mungkin begitu. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Karena ini kan acara pertama ya yang diselenggarakan Indonesia. Apakah ini merupakan sebuah tanggung jawab besar atau bagaimana menurut Bapak? Bagi kami ini merupakan suatu kebanggaan. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa event-event termasuk G20 ini merupakan satu kebanggaan dan menjadi suatu pengalaman tersendiri buat kami, utamanya di Polresta Denpasar. Dan termasuk salah satunya ini, WCCG ini juga menjadi suatu kehormatan bagi kami dan menjadi kebanggaan kami dan menjadi suatu penghargaan bagi kami untuk bisa mengamankan kegiatan ini.